Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 403. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Lalu menjadi gemuklah Yesyurun dan menendang ke belakang. Bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun. Dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Mereka mempersembahkan korban kepada roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal, Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Gunung batu yang memperanakkan engkau telah kau lalaikan, dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Ketika Tuhan melihat hal itu, maka ia menolak mereka karena ia sakit hati oleh anak-anaknya lelaki dan perempuan. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Sebab api telah dinyalakan oleh murkaku, dan bernyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah. Api itu memakan bumi dengan hasilnya, dan menghanguskan dasar gunung-gunung. Aku akan menimbun malapetaka ke atas mereka. Seluruh anak panahku akan kutembakkan kepada mereka. Apabila mereka sudah lemas karena lapar dan merana oleh demam yang membara dan oleh penyakit sampar, maka aku akan melepaskan taring binatang buas kepada mereka dengan racun binatang yang menjalar di dalam debu. Pedang di luar rumah dan kekeringan di dalam kamar akan melenyapkan teruna maupun darah, anak menyusu serta orang ubanan. Seharusnya aku berfirman, aku menghidupkan mereka, melenyapkan ingatan kepada mereka dari antara manusia. Tetapi aku khawatir disakiti hatiku oleh musuh. Jangan-jangan melawan mereka salah mengerti. Jangan-jangan mereka berkata, tangan kami jaya, bukanlah Tuhan yang melakukan semuanya ini. Sebab mereka itu suatu bangsa yang tidak punya pertimbangan, dan tidak ada pengertian pada mereka. Sekiranya mereka bijaksana, tentulah mereka mengerti hal ini dan memperhatikan kesudahan mereka. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000 orang, dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang, kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka, dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Sebab bukanlah seperti gunung batu kita gunung batu orang-orang itu. Musuh kita boleh menjadi hakim. Sesungguhnya pohon anggur mereka berasal dari pohon anggur Sodom, dan dari kebun-kebun Gomora. Buah anggur mereka adalah buah anggur yang beracun, pahit gugusan-gugusannya. Air anggur mereka adalah racun ular, dan bisa ular tedung yang keras ganas. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita boleh melanjutkan
di pasal yang ketiga dalam Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-33, dan saya memberikan tema bagi kita semua, hidup bersama Allah. Sekali lagi, hidup bersama Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita melihat ayat pembacaan kita hari ini berbicara bagaimana bangsa Israel boleh menyimpang daripada jalan Tuhan Allah ketika mereka telah diberkati, namun mereka lupa siapa sumber berkat itu dan menyakiti hati Tuhan dengan mereka berpaling daripada Allah kepada Allah-Allah yang lain yang tidak dapat membawa berkat dalam hidup mereka, sehingga mendatangkan kecemburuan, makan murka Allah di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Jika kita melihat Bapak Ibu yang ke-15 dikatakan, lalu menjadi gemuklah Yesyurun dan menendang ke belakang, bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun. Bapak Ibu yang terkasih, di sini dikatakan ini adalah suatu hal yang bermakna begitu dalam, di mana Allah yang telah memberkati bangsa itu dengan segala kecukupan yang boleh melimpah dalam hidup mereka. Namun kita melihat ketika itu boleh terjadi, namun bangsa itu melupakan Allah. Kita melihat dikatakan yang ke-15 selanjutnya, dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Sehingga saya boleh membawakan tema bagi kita, hidup bersama Allah. Karena apa-apa yang terkasih, bersama dengan Allah kita akan mengalami anugerah daripada Tuhan. Bagaimana dikatakan menjadi gemuklah Yesyurun dan menendang ke belakang, bertambah gemuklah engkau, gendut dan tambun. Sering Bapak Ibu, ketika kita mengalami kesusahan, kita datang berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah, aku sedang susah, beri jalan keluar. Namun ketika kita telah mengalami kesenangan sukacita itu, kita lupa akan siapa sumber sukacita itu. Kita merasa bahwa itu semua kita dapatkan melalui kekuatan kita sendiri, sehingga kita tidak mengingat bahwa sumber dari semua itu adalah karena kasih karunia Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita hidup bersama dengan Allah. Mengapa saya boleh menyampaikan ini kepada kita? Jika kita membaca dari ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-33, ini berbicara bagaimana Allah akan mengutuk orang-orang yang tidak mau setia hidup bersama dengan Allah, memilih Allah lain, mencari Allah lain, dan meninggalkan sumber berkat itu. Sehingga kita melihat bahwa tindakan itu membawa kecemburuan bagi Allah dan membangkitkan murka Allah yang menyala-nyala itu. Jika kita melihat Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika bangsa itu meninggalkan Allah, tidak mau hidup lagi bersama dengan Allah. Jika kita melihat yang ke-21 dikatakan bahwa Allah menyerahkan mereka kepada bangsa yang hebat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa bahagianya kehidupan orang Israel ketika dipimpin oleh Allah. Mereka berjalan menuju tanah perjanjian. Allah menyediakan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari yang boleh menuntun langkah mereka supaya mereka tidak terjatuh. Ketika mereka kelaparan, Allah menurunkan roti surga, yaitu manna. Ketika mereka membutuhkan daging, Allah mengirimkan burung puyuh begitu banyaknya sehingga mereka boleh konsumsi dan memakannya sehingga mereka mengalami kekenyangan. Namun itu semua dilupakan oleh orang Israel. Mereka memilih mencari Allah lain, sehingga Allah berkata bahwa Allah akan menyerahkan mereka kepada bangsa yang bebal. Kita melihat Bapak Ibu, jikalau sudah semua pernah membaca Alkitab selesai, akan melihat sejarah bagaimana bangsa Israel mengalami penghakiman daripada Allah. Mereka dibuang ke tanah pembuangan di Babel. Itu semua karena ketidaktaatan mereka, karena mereka telah menyembah Allah yang lain.
Yang kedua yaitu Allah akan menimpakan api murkanya dan menimbulkan malapetaka kepada bangsa itu. Kepada setiap orang yang tidak mau lagi hidup bersama dengan Allah, Allah akan menimpakan api murkanya, bahkan malapetakannya. Jika kita melihat yang ke-22 sampai dengan 23, Allah berkata bahwa murka itu akan dinyatakan bagi setiap orang yang tidak mau lagi setia hidup bersama dengan Allah. Yang ketiga, di ayat yang ke-21 sampai 24, kita boleh membaca bahwa dikatakan kelaparan serta penyakit akan menimpa hidup bangsa Israel. Dan yang keempat adalah ladang tidak menghasilkan panen. Kita bisa melihatnya di ke-31 sampai dengan ke-33. Inilah suatu resiko yang akan kita tanggung. Dan ini telah dialami oleh bangsa Israel ketika mereka meninggalkan Allah dan tidak mau lagi hidup setia bersama dengan Allah. Segala penderitaan, kutuk menghampiri kehidupan mereka. Oleh karena itu, Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau mengingatkan kepada kita, bahkan mengajak kita supaya kita boleh hidup bersama dengan Allah. Bukan saja urusan ini adalah suatu urusan di tengah-tengah dunia, namun adalah suatu urusan yang akan membawa kita ke dalam surga. Dan adalah suatu kepentingan kita sebagai milik Allah di tengah-tengah dunia ini. Allah yang telah memberkati hidup kita. Jika kita ingin senantiasa diberkati, mari kita hidup bersama dengan Allah. Jangan biarkan hidup kita mengalami penghukuman daripada Allah sebagaimana yang dialami oleh nenek moyang kita, bangsa Israel. Ketika mereka tidak mau taat, mereka mengalami penghukuman daripada Allah. Oleh karena itu, Bapak yang terkasih, mari cross check kehidupan kita. Ketika kesusahan itu boleh terjadi, ketika penderitaan terjadi, mari lihat diri kita. Apakah kita sudah hidup bersama dengan Allah, atau malah sebaliknya kita menyimpang daripada jalan Allah? Sehingga ini akan menuntut kita semakin dekat dengan Allah, merasakan anugerah Tuhan yang boleh senantiasa melingkupi hidup kita. Di akhir kata, saya mau katakan kepada kita, Bapak terkasih, bahwa ketika bangsa Israel mau setia kepada Allah, Allah menunjukkan hal-hal yang baik dalam hidup mereka. Jikalau kita melihat Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum mereka berpaling daripada Allah, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Allah menunjukkan wajah-Nya kepada mereka. Namun ketika mereka menyimpang dan meninggalkan Allah, Allah cemburu dan sakit hati. Bahkan Allah menyembunyikan wajah-Nya dari bangsa Israel. Mari Bapak Ibu kita yang telah merasakan naungan kasih Allah, yang telah mengalami pertolongan-Nya, jangan biarkan hidup kita meninggalkan Allah, sehingga kita mengalami kehampaan akan hadirat Allah, sehingga kita mengalami penderitaan akibat dosa kita. Oleh karena itu, tetap hidup bersama dengan Allah, rasakan anugerah-Nya, bahkan berkat-Nya yang boleh melimpah memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk para firman Tuhan yang boleh kami renungkan, yang mengajarkan kami boleh senantiasa setia hidup bersama dengan Allah. Tuhan, tolong mampukan kami. Terkadang situasi membuat kami lupa bahkan meninggalkan Allah. Yakinkan hati kami, teguhkan iman kami, sehingga apapun situasi yang boleh kami alami, kami tidak berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, dan kami menjadi pengikut Kristus yang setia, yang senantiasa mau memuliakan nama Tuhan Allah. Terpuji Engkau Bapa. Tuhan kami berdoa dan untuk renungan hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.